Oke. Nah, jadi waktu aku mau bunuh diri, waktu itu karena aku pacaran juga kan. Nah, mantanku itu deket sama cowok lain, terus dia sering marah-marah ke aku, jadi ngerendahin aku sebagai cowoknya, sering kasar ke aku, kata-katanya nusuk gitu. Cuma di satu malam dia itu bilang, udah kita putus aja, kamu nggak penting di hidupku gitu. Ngapain kamu jelek gitu? Nggak bisa ajak aku jalan-jalan juga. Dia bilang gitu. Terus kita kan sebagai cowok kalau direndahkan secara fisik dan harta, itu kan kelemahan terbesar kita sebagai cowok kan. Fisik dan harta itu bakalan nge-trigger hati cowok biasanya. Nah, waktu itu aku masih remaja, jadi emosinya nggak stabil. Jadi aku hampir bunuh diri waktu itu. Di tengah hiruk pikuknya keluargaku yang broken home, terus pacarku itu, mantanku yang waktu itu kayak gitu, aku makin-makin. Hampir aku nabrakin diri ke truk waktu itu. Sudah di jalan aku. Terus tiba-tiba aku kan punya teman-teman gereja. Aku Kristen ya. Aku punya teman-teman gereja, tapi aku kan sekolahnya di sekolah Islam di SMK Gigi 1 Surabaya, di swasta, tapi swasta kelas menengah, bukan kelas atas atau bawah banget, tapi kelas menengah. Nah, cuma aku punya teman deket itu, teman-teman gerejaku. Mereka itu baik ke aku, sangat baik ke aku. Waktu itu namanya Kak Johannes. Kak Johannes itu kayak kakak rohaniku. Tiba-tiba dia telepon waktu aku di jalan. HP ku kan geter di kantong itu. Terus dia telepon, Yan di mana? Ayo PS-an gitu. Terus aku bingung, loh, kok aku ada yang ngajak main? Ayo PS-an gitu dia, ngajak ngajak main PS. Aku suka main PS kan soalnya. Suka main PS sama main Winning Eleven waktu itu. Akhirnya datang aku ke rumahnya dia. Terus kita main PS. Pas main PS aku cerita akhirnya. Aku bilang, kok aku tadi itu mau bunuh diri loh. Hampir aku mau bunuh diri, mau tabrakin diriku ke truk tadi. Mau mati aja aku tadi. Loh kenapa mau mati? Iya udah nggak kuat gitu. Kamu tahu nggak kalau kamu mati, kamu itu nggak bisa jadi berkat buat orang-orang di masa depan. Kamu itu ngalamin kesengsaraan sekarang supaya kamu itu belajar untuk jadi orang yang bermanfaat di masa depan. Dia tuh bilang gitu waktu itu. Tapi kita sambil main PS, jadi bayangin aja. Ya kita sambil main gitu, main main PS tapi sambil cerita gitu. Terus aku ngerasa, oh, aku nggak sendirian berarti. Ternyata ternyata banyak juga anak muda yang stres, depresi, broken home, miskin kayak aku waktu itu. Banyak ternyata. Atau bahkan kalian sekarang. Nah, ternyata dari situ aku belajar, ternyata dunia ini itu butuh aku. Tuhan izinin semua ini terjadi karena dunia butuh aku. Supaya kalian itu, supaya aku bisa jadi berkat buat kalian. Bisa sharing ilmu yang bermanfaat buat kalian. Bahkan banyak anak yang lahir di luar nikah, mereka tuh lahir di luar nikah tapi nggak pede sama hidupnya dan selalu menyalahkan keadaan. Aku itu lahir di luar nikah, teman-teman. Papaku itu nakal, pembunuh di Banjarmasin. Terus aku lari ke Dayak waktu itu. Dikejar-kejar sama keluarga dari papaku waktu itu. Karena mama papaku nikahnya beda agama. Terus waktu papaku masuk Kristen, keluarga yang dari papaku yang haji, keluarga kakekku ini marah, mau bunuh mamaku. Jadi aku dibawa kabur ke Dayak. That's why aku besar di Dayak. Aku bisa berburu itu karena aku besar di Dayak. Itu aku kuat itu karena aku besar di Dayak dan waktu perang Sampit sama di Pontianak waktu itu aku ada di situ. Jadi aku lihat orang kepalanya buntung, darah dan lain-lain. Jadi ketika aku datang ke Surabaya, itu mental Dayakku itu masih kuat. Jadi aku nggak takut sama siapapun gitu. Tapi nggak apa-apa. Emang pengalaman hidup kayak gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, akhirnya kan didewasakan sama keadaan. Belajar untuk menerima keadaan. Gitu ya. Sekarang akhirnya jadi pengusaha. Kalau misalnya hidupku baik-baik aja waktu itu, mungkin aku nggak akan jualan deh. Udah kerja aja ikut orang, terus digaji gitu. Tapi aku waktu lulus sekolah, aku kerja dulu. Terus aku digaji
1,5 juta. Habis itu aku sempat kerja juga jadi barista di Starbucks karena aku bisa bahasa Inggris. Aku jago bahasa Inggris sejak SMK. Aku suka bahasa Inggris. Jadi aku kerja di Starbucks. Tapi aku keluar 4 bulan setelah itu karena itu bukan tujuanku. Aku udah punya goals. Pokoknya umur 23, oh enggak, umur 22, aku harus jadi bos dari perusahaan multimedia. Itu goalsku. Nah, saranku buat kalian, kalau kalian masih remaja atau masih umur early 20, tentukan tujuanmu. 5 tahun ke depan, kamu pengen jadi apa? Udah, 5 tahun ke depan itu kamu tujuannya mau jadi apa? Udah jelas. Aku tahu 5 tahun ke depan, aku akan jadi pengusaha digital dan investor. Udah, itu doang. Aku kan umur 25 sekarang. Umur 30, aku jadi pengusaha sekaligus investor di bidang digital. Ya, jadi aku tahu tujuannya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, kalian juga harus seperti itu. Tentukan tujuannya pengen jadi apa. Pengusaha, pengusaha apa? Pengusaha di bidang apa? Tentukan tujuannya. Ya, pengen mencapai apa? Tentukan itu. Jadi harus tahu. Oke, oke, lanjut ya. Aku share screen. Bentar guys, bentar. Gambarnya jelas nggak teman-teman? Jelas ya. Aku buka di HP ku juga. Jelas ya. Oke. Ya, 3 jenis bisnis. Kita bahas 3 jenis bisnis dulu. 3 jenis bisnis yang aku ajarin ke kalian apa? Ini rumus cepat balik modal. Nanti kita bahas. Kita bahas yang ini dulu. Nih, 3 jenis bisnis. Kelihatan jelas? Coba komen. Kelihatan nggak jelas? Ngeblur kok. Jelas. Biasanya karena koneksi, teman-teman. Nggak apa-apa ya, sambil aku jelasin pelan-pelan ya. Meeting yang kedua ini sampai jam 9.21.00. Jadi nanti aku share yang link terbaru yang ketiga. Oke, lanjut. Jelas kok. Gue blur kok. Gak apa-apa, nanti lanjut ya. Oke, 3 jenis bisnis. Apa aja? Ini. Ini salah satu materi di 30 hari latihan jualan. Jadi, aku spill juga di sini, supaya kalian tahu nanti kalau kalian join 3 hari, 30 hari latihan jualan, kalian akan belajar apa. Bimbingannya mulai besok. Bisnis ada 3, komoditas, jualan barang umum, tren, jualan barang kekinian, sama solusi, jualan produk atau jasa yang spesifik seputar solusi. Pokoknya, kalau kita jual solusi, kita harus memecahkan masalah target market yang spesifik. Oke? Oke, komoditas. Produk komoditas atau jasa komoditas itu seperti ini. Keuntungannya cuma 10% sampai 20%. Jadi cuma kalau kamu modalnya 10.000, untungmu cuma 1.000, cuma 2.000. Kalau modalmu 100.000, untungmu cuma 10.000, cuma 20.000. Contohnya apa? Ya ini contohnya. Beras, sembako, papan sandang pangan, pakaian dasar, listrik, dapur, perabotan rumah tangga, bahan makanan, buah dan sayur, alat tulis. Ini komoditas.
Lanjut. Semangat belajar, teman-teman. Coba komen, semangat, semangat, semangat. Karena ini ilmunya nggak diajarin sih di mana-mana. Oke, yang kedua, produk atau jenis bisnis, tren yang jual produk atau jasa kekinian. Apa aja? Nih, semangat, semangat banget, semangat malam minggu. Semangat terus. Menyala abangku. Lanjut. Oke, jenis bisnis tren itu yang kayak jualan kekinian. Nih kayak gini, jajanan kekinian, baju kekinian, produk musiman, minuman kekinian, mainan Slime, masih inget yang dulu dipopulerkan sama Ria Ricis, tapi sekarang sudah nggak terlalu rame. Terus kopi Dalgona, sekarang masih rame nggak? Udah nggak. Tapi masih ada yang jual ini. Nggak tahu aku orang yang jual ini tuh mikir apa dia. Biar biar keren atau gimana? Atau emang karena mentok? Karena nggak tahu ilmunya mungkin. Tapi nggak apa-apa, di sini kita belajar. Terus es krim kekinian. Nah, es krim kekinian ini banyak yang franchise biasanya. Nggak cuma Mixu. Mixu itu bikin neon box di aku. Jadi Mixu Surabaya sama Denpasar, seluruh Bali itu bikinnya di aku, di neon box kota bikinnya. Nih aku tunjukin. Neon box kota. Nah, ini Mixu. Ini Mixu. Ini Minumu, bisnisku yang kekinian dulu. Tuh, cabangnya sampai 10 waktu itu. Tapi aku tutup karena bisnis kekinian. Oke, ya lanjut. Terus apa lagi? Aksesoris K-pop. Nah, K-pop ini kan tergantung musim. Sekarang lagi musim idolnya siapa? Terus musiknya yang naik siapa? Terus nanti aktornya siapa? Drakornya yang naik apa? Itu kan musiman. Fidget spinner. Ini juga sudah nggak laku lagi. Lato-lato juga. Kebetulan waktu itu aku sempat ekspor lato-lato dari NTT ke Timor Leste. Itu kan sebelahan. Jadi temanku bisnisnya di Timor Leste. Jadi aku kirim lato-lato dari Denpasar ke NTT. Nah, NTT kirim ke Timor Leste. Lato-lato waktu itu. Untungku cuma 1.500, tapi dikali 10 ton waktu itu. Dikirim ke Timor Leste. Timor Leste pakai dolar. Currency-nya Timor Leste pakai dolar. Aku nggak tahu dolarnya dolar apa. Tapi yang pasti currency-nya udah dolar sih. Kalau kalian ada di Indonesia Timur, khususnya NTT atau NTB, coba kasih tahu aku. Timor Leste itu pakai currency apa? Tapi intinya, orang yang jual, orang Indonesia yang jual produk Indonesia ke Timor Leste itu bisa kaya. Banyak banget yang kaya. Teman-temanku jualan martabak sama terang bulan di Dili, Timor Leste, itu harga jualnya bisa 100.000 ternyata. Soalnya mereka berkumpul di situ semua marketnya. Gitu. Tapi ada masanya. Sudah nggak tren lagi. Oke, akhirnya kita belajar produk atau jasa spesifik, bisnis solusi spesifik. Oh ya, bentar. Kita bahas profitnya dulu. Profitnya atau keuntungannya dari bisnis yang kekinian, yang tren ini, itu besar, teman-teman. Bisa 50% sampai 200% dari harga modal. Coba ya, hitung. Misalnya, kalau kita jual apa ya, jajanan kekinian harganya berapa? 20.000 misalnya. Anggap aja minuman kekinian gitu ya.
Nah, keuntungannya itu bisa 50%, teman-teman. 50%. Tuh, keuntungannya bisa separuhnya, 10.000. Jadi ini cukup besar. Atau kalau nggak produk kekinian, misalnya produk yang lain deh. Misalnya baju kekinian, 100.000. Nah, keuntungannya itu bisa 50%. Tuh, bisa 50.000 untungnya. Atau kalau 200%, untungnya berarti ya 2 kali lipat, bisa 200.000 bahkan. Atau bisa lebih, karena kekinian. Oke. Oh ya, ingat ya, ini, bisnis yang ini, untuk besar, tapi modal juga besar. Ya, ingat ya, kalau kalian mau franchise-franchise, itu masuknya di sini nih. Tren kekinian ini. Bisnis franchise itu masuknya di sini. Untungnya bisa besar, tapi modalnya juga besar. Tapi nggak stabil, karena musiman. Ada trennya, ada masanya. Oke, kita lanjut ke bisnis solusi spesifik. Bisnis yang menjual solusi spesifik, untungnya bisa 100% sampai 1000%. Artinya, ini untungnya berapa? Kalau 100%, 2 kali lipat sampai 10 kali lipat. Nih, keuntungannya nih. Ini aja. Nah, contohnya apa? Intinya solusi yang spesifik itu memecahkan masalah masyarakat ya. Masalahnya itu bukan masalah yang sepele, masalahnya yang spesifik, yang susah, tapi kita bisa pecahkan. Makanya harganya bisa mahal. Contohnya ini baru aku tunjukin 10 doang. Sebenarnya ada banyak, teman-teman. Nanti kalian belajar di kelas. Jasa servis elektronik. Ini kita memecahkan masalah apa? Orang yang elektroniknya rusak, HP, laptop, atau barang-barang elektronik rusak. Produk perawatan tubuh memecahkan masalah orang-orang yang pengen cakep, tubuhnya sehat. Skincare kulit juga. Konsultan, ini kayak aku. Konsultan itu kayak dokter. Jadi dia harus punya ilmunya dulu, supaya dia tahu penyakitnya pasiennya apa. Nah, aku dokter bisnis, aku konsultan bisnis. Jadi aku tahu penyakit dari klien-klien yang konsultasi di aku, bisnis-bisnis UMKM sampai pabrik yang konsultasi di aku, itu penyakitnya mereka apa. Aku tahu. Karena aku melihat data. Yang aku lihat apa? Data, laporannya mereka. Aku bisa tahu mereka itu lagi rugi atau untung. Dilihat aja laporannya. Aku lihat jumlah pegawainya berapa, omsetnya berapa, beban bulanannya berapa, beban usahanya berapa, neraca bisnisnya gimana. Nah, aku bisa lihat itu. Itu konsultan. Konsultan nggak cuma bisnis, ada banyak konsultan pajak, konsultan digital marketing, kalau kalian jago digital marketing, konsultan branding, apalagi konsultan psikologi, seorang psikologis, terus apa lagi? Banyak, banyak ya. Personal trainer ini orang yang ngajarin secara personal, makanya harganya mahal. Ini bisa di PT Gym. Personal trainer itu kan kebanyakan di gym. Bisnis juga bisa, digital marketing bisa, karena kan personal. Ngajarin orang secara personal. Terus minyak urut keseleo, ini juga termasuk bisnis solusi. Kebetulan aku jual juga, karena aku dari Dayak, jadi aku jual minyak urut Dayak. Karena waktu aku tanganku patah, tanganku itu bisa sembuh lebih baik pakai minyak urut Dayak gitu. Aku cepat sembuhnya karena pakai minyak urut Dayak, tapi tetap harus operasi, tetap karena patah tulang waktu itu. Digital marketing juga termasuk jasa solusi, karena ini memecahkan masalah apa? Orang yang bisnisnya stuck, penjualannya rendah, marketingnya rendah, kamu bisa selesaikan lewat digital marketing. Kamu bantuin dia buat pasarin
bisnisnya mereka ke lebih banyak target market. That's why di minggu pertama, 30 hari latihan jualan, kalian itu akan belajar tentang target market spesifik. Kenapa target market itu sepenting itu, kok? Ya emang sepenting itu. Target market jauh lebih penting dari produknya malah. Kalau kita jual satu produk, kita akan bingung. Ini nanti jualannya ke siapa, di mana, gimana caranya laku. Siapa yang ngalamin gitu, teman-teman? Coba komen. Siapa yang ngalamin, sudah mulai jualan, tapi nggak laku-laku atau penjualannya rendah. Kan banyak tuh di grup, kalian tanya, kok caranya bisnis ini gimana? Kok caranya jualin produk ini gimana? Marketingnya gimana? Itu semua penyebabnya karena apa? Karena kalian buat produknya dulu, jualan dulu, tapi lupa tentuin target marketnya. Jadinya apa? Ayo, jadinya apa? Jadinya kebingungan jualnya ke siapa. Tapi sudah terlanjur modal. Makanya bisnisnya rugi, ya kan? Jadi rahasia, hari ini kan judulnya apa? Rahasia, bongkar rahasia, bisnis untung besar, minim resiko. Nah, rahasianya apa? Rahasianya ada di target market. Kita tentukan dulu target marketnya, baru jualan. Kita tentukan dulu target marketnya, cari tahu masalah yang mereka alami, temukan solusinya, baru bikin produknya, jualan. Jangan tentukan produknya dulu, nanti kalian bingung jualannya ke siapa. Makanya modalnya besar. Tapi itu wajar. Biasanya orang-orang yang nggak tahu ilmu bisnis solusi ini, mereka itu akan jualan ini biasanya. Nih, komoditas sama umum. Makanya alasannya mereka itu selalu bilang, bisnis itu susah sekarang. Semua orang banting-bantingan harga gitu. Semuanya banting-bantingan harga. Menurun. Tren bisnis itu menurun. Loh, kok aku nggak menurun ya? Aku kok naik terus ya? Malah omsetku besar terus tiap bulan. Aku nggak pernah turun omsetnya. Naik terus kok. Karena apa? Aku menyelesaikan masalah spesifik dari masyarakat. Bisnisku tadi tuh, itu masalah spesifik dari masyarakat yang aku selesaikan, aku pecahkan, teman-teman. Nih, coba lihat lagi ya. Oh ya, guys, ini kurang 3 menit. Kita lanjut ke link yang ketiga ya, habis gini ya. Bentar, aku share dulu linknya. Ini kurang 3 menit, bakalan mati otomatis Zoom-nya. Jadi aku share lagi. Aku share ulang. Siap-siap pindah ke link Zoom yang ketiga. Gak apa-apa ya, kita pindah-pindah ya. Ini aku record kok. Ini aku record kok ini. Enggak. Oke. Udah, link yang ketiga barusan aku share di grup. Habis gini kita pindah. Jam 9 pas WIB. Di sini jam 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini. Bisnisku ini memecahkan masalah semua. Tuh, Indovisual Studio, dokumentasi event, memecahkan masalah orang-orang yang mau bikin event, tapi mau punya dokumentasi yang lengkap. Indovisual Wedding, untuk orang-orang wedding. Indovisualgram, komunitas untuk content creator sama fotografer dan videografer di seluruh Indonesia. Penghasilannya dari mana? Biasanya kebanyakan dari sponsor sama dari affiliate. Ini aku dari affiliate juga nih, Indovisualgram. Caranya affiliate gimana kok supaya laris? Ya sering-sering bikin konten, datengin traffic sebanyak mungkin supaya orang itu banyak yang beli karena banyak yang lihat. Roti bongkah ini termasuk kekinian karena ini brand roti kekinian. Makanya aku jualnya ke pabrik-pabrik, jual secara offline ke pabrik-pabrik. Bali Matana, ini sebenarnya juga kekinian, tapi kelemahannya Bali Matana ini dia
produknya kekinian. Jadi kita harus ganti-ganti produk gitu. Sablon minummu enggak. Ini bisnis solusi jasa sablon kemasan. Jadi ini solusi untuk pebisnis minuman yang mau cetak sablon minuman. Di area Jawa Timur aja kalau yang ini. Kalau yang di Denpasar nggak ada. Yang box kota udah pasti ini memecahkan masalah orang-orang yang mau bisnisnya mewah. Harus punya neon box. Karena ini identitas dari sebuah perusahaan. Vici Studio, orang-orang yang mau punya kenangan, tapi nggak mau panas-panasan. Vince Bali, orang-orang yang mau punya lifestyle terlihat kaya, terus mereka punya duit buat beli kenyamanan. Jadi mereka sewa villa sama sewa mobil sport biasanya. Ini target marketku, orang-orang kaya pastinya. Kebanyakan sih bule memang. Tapi ya gitu, kelemahannya adalah kadang bule ugal-ugalan. Jadi kadang mereka nabrak atau mobilnya beset-beset. Tapi untungnya ada asuransi, jadi mereka harus tanggung jawab. Ini Bali, Bali Rental Supercar. Zaitun, batik, spare part mobil, ini juga produk solusi. Oke, udah jam 9 pas, teman-teman. Kita pindah ke ini ya, ke grup yang ketiga ya. Boleh live dulu, teman-teman. Boleh live dulu. Kita pindah ke yang ketiga. Oke, guys, by the way, aku dalam waktu dekat, mungkin sampai akhir tahun bakalan traveling keliling Indonesia. Jadi, kemungkinan nanti kalau aku ke kota kalian, aku bakalan info di grup ya. Kalau bisa kita ketemu ya ketemu gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku belum sempet ketemu-ketemu dulu, soalnya emang lagi banyak PR. Apa-apa ya. Malang juga. Oh ya, ya nanti kalau aku mulai ke luar kota, nanti aku info di grup. Jadi kita bisa ketemu nongkrong. Oke, ntar aku share screen. Malang atau Surabaya kok nanti? Malang atau Surabaya kok nanti? Surabaya dulu sih pastinya, terus baru ke Malang. Kalau bisnisku kan banyak di Surabaya, baru ke Malang. Ke Malang paling jalan-jalan ke Batu, Tangsel kok biar ketemu Timothy. Ya nanti semoga. Aku baru ketemu sama si David Noah waktu kemarin. Kalau sama Timothy belum. Belum ada relasi yang bisa kenalin ke Timothy. Semoga nanti bisa ketemu juga. Tapi dari sini tuh kalian belajar ya. Ternyata anak-anak muda yang berani dan sukses itu banyak di Indonesia. Banyak. Yang kalian lihat di media itu nggak seberapa. Tapi banyak sebenarnya. Mungkin aku salah satunya. Salah satu dari top 1% people di Indonesia. Top 1% people itu dihitung dari harta kekayaannya di atas 800 juta. Jadi seluruh kekayaanmu, pemasukan dan pengeluaranmu, ketika semua kekayaanmu itu dikalkulasi, pemasukan dikurangi pengeluaranmu, totalnya adalah di atas 800 juta. Nah, itu kalian termasuk dari top 1% people di Indonesia. Jadi 99% orang itu di bawah 800 juta kekayaannya gitu. Aku itu targetku miliaran, makanya aku bisa mencapai miliaran.
Karena apa? Karena targetnya ke matahari, tapi aku akhirnya paling nggak sampai ke bulan. Karena apa? Aku sudah melakukan sesuatu. Karena aku punya target, otomatis aku tahu harus kemana, harus berjalan kemana. Mungkin kalau Timothy sama si David, mereka cara kayanya adalah dari trading, terus mereka dulu, kalau Timothy dia jualan homemade awalnya, terus jasa digital marketing, terus apalagi dia ya. Kalau David Noah dia cerita kemarin dari jasa travel, terus jadi translator dia, terus dia ke Taiwan. Kalau aku dari Neon Box, dari Indovisual Studio, gara-gara ini nih bentar ya, aku liatin. Ntar aku share screen. Kita jadi pengusaha itu nggak butuh banyak followers, teman-teman. Aku ini barusan ini loh, barusan menghapus followers yang sampah. Followers sampah itu followers yang nggak aktif ya. Jadi followers-followers yang nggak aktif itu aku buang, aku hapusin. Itu caranya gini. Nah, kalau kalian klik di followers, nanti itu muncul ada follower sampahnya. Nah, itu bisa dihapus. Jadi akun kalian bisa sehat. Gitu. Ini aku jual mobil juga, mobil bekas dari tetanggaku. Tetanggaku bisnisnya dia jual beli mobil bekas. Jadi dia minta aku jualin itu. Ini Indo Visual Studio. Ini Sheila on Seven, eventnya pakai tipnya Indo Visual, event konsernya. Ini waktu itu di mana ya, lupa aku. Di Surabaya kalau nggak salah. Di Surabaya ini kalau nggak salah. Nih, kemarin timku si Dani, dia bikin video buat sekolah-sekolah. Tuh, kayak gini. Per anak dihargain 35.000. Kebetulan kemarin ini ada 300 anak. Jadi, apa ya, lupa aku. 35.000 kali 300 siswa. 10,5 juta. Jadi mereka dapat video, foto, sama yearbook. Jadi sekolahnya bayar 10,5 juta ke Indovisual. Aku bayar ke timku separuhnya. Itu. Bentar, aku join dulu di apa yang satunya. Guys, lanjut. Yang ini tadi ya, yang niche. Niche belum aku tunjukin semua. Oke, niche kesehatan. Di niche kesehatan itu banyak topik yang bisa kalian sasar. Nih, bisa kebugaran. Nih, kebugaran ada banyak. Bela diri, meditasi, massage. Massage itu pijet ya. Yoga. Nih, kalau kalian suka topik yoga dan kalian punya peluangnya, ya sasar aja topik ini. Bela diri juga dibagi lagi nih. Muay Thai, Karate, Wing Chun, Krav Maga, boxing juga. Boxing. Terus ini, weight loss, bodybuilding, stretching. Aku jago yang ini. Aku jago yang bodybuilding. Soalnya aku dari kurus ke berisi. Weight loss aku juga paham, tapi aku nggak jago. Soalnya aku nggak pernah gemuk banget, cuma gemuk biasa waktu itu. Terus ada olahraga.
Kalian bisa targetin orang yang suka topik olahraga, tapi topiknya apa? Nih, sepak bola, basket, tenis, dan lain-lain. Kecantikan, siapa di sini yang suka kecantikan? Yang cewek-cewek. Kalian bisa targetin orang-orang yang suka topik ini. Kalau kecantikan. Nih, acne, skincare, make up. Acne ini jerawat ya. Diet, dietnya apa? Tapi kalau terlalu spesifik, jangan. Karena kalau terlalu spesifik, marketnya terlalu kecil nanti. Jadi lebih baik kalian pilih yang micro niche-nya. Kalau ini kan niche, ini micro niche. Agak spesifik, tapi jangan terlalu spesifik. Rambut. Rambut, ini juga banyak orang-orang yang peduli soal rambut. Nah, kalau kalian jago seputar rambut, ya bisa jualan produk jasa atau produk digital soal rambut. Penyakit juga. Kalian bisa jualan apa? Kalau di niche penyakit, bisa jual produk fisik, obatnya apa? Banyak obatnya. Kalau produk fisik kan bisa obat, bisa alat, ya kan? Alat bantu, dan lain-lain. Gigi. Gigi termasuk banyak. Marketnya gigi itu banyak. Apalagi keselamatan. Ini bisa juga. Apalagi makanan. Makanan termasuk di dalam kesehatan ya. Jadi buat mak-mak, ini mak-mak bisa masuk di sini. Di niche makanan. Makanan dibagi lagi. Ada makanan umum yang kayak gini. Ini kan umum. Masakan gini kan. Masakan Padang, Sunda, Jateng, Bali, Manado, Western, American, Italy. Terus ada roti, kue, dessert. Ini kan kue ini kan, kalau kue ini kan bidangnya Macbeth ya, kue, kue dan roti. Ya udah fokus ke situ aja Macbeth. Macbeth bisa jualan produk fisik sama produk digital dan jasanya. Soal kue. Misal, kalau produk digital resep itu bisa dijual, meal plan itu bisa dijual. Kalau jasa, kemarin Macbeth sempat cerita yang mau bikin event itu ya, event online. Offline ya, offline di Jaksel. Nah, itu juga bisa. Apalagi makanan dan nutrisi. Banyak nih. Kalian bisa bahas soal ini dan kalian bisa mendapatkan market soal ini, teman-teman. Soal semua niche ini. Market itu orang loh. Semakin banyak orang, artinya semakin banyak uang. Ya, jadi di sini aku ajarin bisnis. Aku ajarin kalian menuju kekayaan. Jadi aku bukan ajarin kalian untuk jadi orang yang beragama, karena itu bukan bidangku buat ngomong itu. Tapi kita harus balance. Agama sama kekayaan harus balance. Kita jadi kaya untuk bermanfaat ke sesama, ke agama apapun. Aku Kristen, timku banyak yang Muslim, kalau di Bali banyak yang Hindu, jadi kita sama-sama saling toleransi. Ya, harus sama-sama saling menghargai. Jangan dipecah belah. Lanjut. Oke, relationship. Siapa yang suka topik seputar seputar relationship? Kalau kalian suka topik seputar relationship, seputar hubungan, nah ini cocok buat kalian. Relationship nggak cuma sama orang ya, tapi bisa sama binatang juga. Nih, hubungan sama binatang, peliharaan, anjing, kucing, burung, ikan, kelinci. Tadi ingat kan, ada ikan yang di niche kekayaan, ya kan? Tapi yang tadi budidaya ikan, kalau yang ini hobi ikan, sayang sama ikannya. Nah, itu beda, masuk ke hubungan. Parenting. Nih, parenting bisa sama anak, sama balita, sama bayi, sama remaja. Ini untuk mak-mak yang bisa ajarin parenting, ini bagus, cocok banget.
Atau kalian yang sudah mulai jago seputar parenting, kalian bisa sharing seputar parenting. Bisa jual apa aja kira-kira kalau niche-nya parenting? Produk bayi, produk anak, produk remaja, apalagi e-book juga bisa, e-course juga bisa seputar parenting. Ngajarin anak supaya nggak nangis terus, nggak gampang tantrum, supaya anak jago komunikasi, jago bahasa Inggris, ngajarin anak SD yang jago bahasa Inggris, itu bisa. Relasi umum, tuh, relasi umum, kalian bisa bahas apa? Pertemanan, networking bisnis, etika. Pertemanan dibagi lagi, ada yang introvert sama insecurity. Kalian bisa bahas buat orang-orang introvert, misalnya. Apalagi, nih, single or dating, jomblo atau pacaran. Tuh, niche seputar percintaan. Orang-orang yang seputar percintaan, ini gampang banget dijualin, teman-teman. Kita bisa jual apapun, produk fisik. Intinya kita jual produk fisik yang bisa bikin pasangannya dia bahagia. Apa contohnya? Kado, coklat, hampers, apalagi. Ini kayak gini. Bantal ini, nih. Aku suka bantal ini aku. Soalnya empuk. Suka aku, ini kan aku ini ya kerjaanku kan online jadi kan sering duduk. Jadi aku pegel, aku butuh kayak bantal-bantal empuk gini, terus kayak alat pijat, terus sama harus nge-gym biar nggak lemas. Kalau relationship ini lebih sedikit, sub niche-nya itu lebih sedikit tuh, cuma ada di sebelah kanan doang. Kelihatan ya. Kalau yang tadi kan ada di sebelah kanan dan kiri. Kalau relationship itu lebih sedikit niche-nya. Berarti kalau niche-nya lebih sedikit, marketnya itu akan lebih banyak karena berkumpul di satu minat yang sama. Ada lagi, tadi kan bahas soal apa? Agama ya. Relationship sama Tuhan. Nih, God. Orang-orang yang suka agama dan sangat, apa ya, aku nggak berani ngomong ini sih. Jangan deh, jangan. Bahaya. Pokoknya orang-orang yang antusias soal agama, nah itu kita bisa bisa jualan ke orang-orang yang suka agama. Nih, kita bisa jualan apapun, topik apapun, produk fisiknya apapun bisa, produk digital bisa. Kalau jasa, kita jasa jualan ke orang-orang yang suka niche agama. Kira-kira jasa apa? Ngajarin ngaji kalau buat Muslim. Kalau buat Kristen, ngajarin nyanyi lagu penyembahan. Itu bisa. Weight loss bukan diet ya, agak jauh ya ternyata cabangnya. Kurang tahu sih, aku soalnya nggak jago di bidang itu. Tapi intinya semua yang ada di dunia ini sudah aku rangkum di sini, teman-teman. Dan ini bukan cuma ilmuku aja yang ada di dalam sini, tapi ilmu dari berbagai sumber yang aku pelajari ya. Jadi aku salurin ke kalian juga. Terus hubungan sama alam dan sekitar. Nih, terakhir hubungan pernikahan. Yang bahas soal pernikahan, kita bisa dapat duit banyak dari niche pernikahan. Bahas soal kesetiaan, seks. Seks ini termasuk loh. Kecemburuan, nilai kepercayaan, stres. Orang-orang yang stres sama dunia pernikahan itu banyak. Kalian bisa jual solusi. Berupa apa? Produk digital bisa, e-book misalnya, untuk mengatasi stres buat orang-orang yang menikah. Tapi stresnya soal apa dulu? Misalnya stresnya buat pasangan yang selingkuh,
Ya udah cari tahu solusinya apa. Tapi nanti itu aku ajarin di hari sebentar. Di hari keempat kalian membuat produk solusi untung 3 kali lipat. Hari kelima kalian menemukan jasa solusi. Berarti di hari kelima berarti. Nanti kalian belajar di hari kelima berarti. Nih, membuat penawaran yang sulit ditolak. Terus ini ada strategi McLaren. Strategi McLaren apa aku? Makelar keren. Jadi aku ajarin kalian jadi makelar yang keren. Kayak aku kan makelar jualin jasa sama produknya orang waktu awal-awal dulu sebelum punya cabang. Tapi keren, jualannya keren. Nah, itu aku ajarin. Terus model bisnis ada B2B, B2C sama B2BC. Kebetulan aku melakukan semuanya. Kalau B2B ini kebanyakan bisnisku yang offline karena harus menjual ke penjual, mulut ke mulut. Jadi kita jemput bola. Kalau B2C ini harus ada brandnya karena kita target marketnya adalah end user. Kalau B2BC keduanya. Guys, ini kurang 3 menit lagi, mau habis. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Aku share lagi. Aku share lagi ya, linknya ya. Terakhir ya. Waduh, masih kurang ternyata. Di sini aku share lagi deh, di sini. Oke, kita lanjut lagi. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Oke, kalau kalian sudah tahu sumber modal kalian apa, lihat peluangnya. Peluang itu bisa dilihat dari mana aja, aku. Nih, nih. Kelihatan? Kelihatan? Komen, coba komen. Jelas kok, lihat kok. Katanya benefit bola nanti aja tunggu final. Finalnya tahun depan benefit. Si lama. Nih, peluang, peluang ya. Peluang itu bisa dilihat dari sini, dari lingkungan sekitarmu. Peluang apa yang bisa kamu lihat dan kamu bisa jualan di situ. Dari lingkungan sekitar, dari komunitas juga bisa. Tapi jangan komunitas Hello Pengusaha, karena Hello Pengusaha itu masih terlalu kecil. Nggak mungkin kamu jualan di Hello Pengusaha doang, nggak mungkin. Lebih baik di komunitas yang lain, yang lebih besar. Komunitas itu bisa ditemuin di mana aku? Banyak di Telegram bisa, di Facebook bisa, di Discord bisa, banyak kok komunitas. Kalian temukan sendiri. Tapi tentukan dulu target marketnya. Niche-nya tadi ya, tentukan dulu. Oke, di kantor. Di kantor bisa. Ini bukan kantormu aja, tapi kantor-kantor semua orang. Ya, peluang di kantor-kantor setiap orang itu apa aja sih? Misal, karyawan yang kecapean kerja, burnout, mereka itu butuh apa aja. Nah, itu kamu cari solusinya, kamu jual solusinya. Sekolah, kamu bisa jual apa di sekolah? Aku nggak tahu kok jual apa di sekolah, soalnya anak-anak di sekolah itu nggak punya duit. Ya udah, skip. Di kampus, di kampus kan udah lebih dewasa, otomatis punya duit. Nah, kira-kira kalau di kampus jualan apa? Kalau si Alfri tanya-tanya aku, dia katanya bikin mentoring untuk skripsi. Selain mentoring apa? Banyak kok, banyak. Nggak harus mentoring. Kayak aku gini, aku nggak buka mentoring aku. Aku buka grup coaching di grup sharing kan, 30 hari latihan jualan. Aku buka grup coaching, bukan mentoring. Kalau mentoring, aku cuma untuk klien-klien yang konsultasi bisnis di aku. Dan mereka itu sudah punya bisnis yang berjalan. Bisnisnya lagi sakit, terus mereka butuh aku untuk menyembuhkan bisnisnya.
Nah, itu perlu konsultasi. Tapi kalau kalian, itu kalian nggak perlu private mentoring. Kalau private mentoring di aku, jangan dulu. Harganya di atas 10 juta, nanti kemahalan kan? Di atas 5 juta harganya, kemahalan. Mentoring sama aku harganya di atas 5 juta. Lanjut, peluang ada di mana lagi? Di kota. Di kota kalian peluangnya apa? Dari niche yang kalian pilih tadi. Misalnya, kalian suka niche putar, apa ya? Coba kita lihat dulu deh. Kalau aku sih suka niche kekayaan ya. Aku, Timothy, David, terus si Raymond juga, itu kekayaan semua niche-nya. Felicia, Felicia Putri, dia keuangan. Seni kerajinan termasuk ya. Seni kerajinan. Tato. Tato ini banyak orang yang suka tato. Seni musik. Nah, misalnya seni musik. Kalian yang jago main musik, instrumen, entah itu gitar, bass, dan lain-lain, atau keyboard. Sekarang aku lagi belajar piano sama keyboard. Ini bagus, banyak peminatnya di seluruh Indonesia. Kalian bisa ajarin orang, atau kalian bisa jualin produk seputar niche ini. Kalian lihat peluangnya. Peluangnya ada di mana sih? Ada di kota, ada di negara, ada di mana lagi ya? Ada di kantor mungkin, atau di komunitas musik. Aku bisa jualan di komunitas musik mungkin. Atau aku juga bisa jualan di event-event. Banyak di acara-acara. Di sosial media juga pastinya. Banyak ya. Semua ini adalah peluang. Peluang itu membutuhkan apa? Ini, market atau niche. Market itu apa, ku? Balik lagi. Market itu orang. Niche itu apa, ku? Niche itu sekelompok orang dengan kesamaan tertentu. Kalau sudah tahu sumber modal dan peluangnya, selanjutnya apa? Eksekusi. Oke, selanjutnya eksekusi. Ini belum habis ya? Belum habis kan? Waktu zoomnya. Akhir. Oke, eksekusi. Langsung eksekusi selama 2 minggu. Sebentar guys, sebentar. Aku mau tunjukin satu satu lagi setelah ini. Aku mau tunjukin satu lagi. Semoga waktunya cukup ya. Ini sisa 10 menit, teman-teman. Terakhir ya, sisa 10 menit terakhir. Oke, eksekusi. Eksekusi selama 2 minggu. Jadi pilih satu jenis bisnis, ide bisnismu, yang paling profitable dan paling mampu kamu kerjakan dalam waktu dekat. Eksekusi selama 2 minggu ke depan. Oke, action. Tentukan goals-nya. Goals-nya apa? Profitmu itu pengennya berapa? 10 juta pertama dulu. Wajib itu. Untuk hasilin 10 juta pertama, berarti kamu harus punya 2,5 juta per minggu. Untuk hasilin 20 juta pertama, berarti harus punya 5 juta per minggu. Untuk hasilin untuk hasilin 5 juta per minggu, berarti harus punya, ya terserah, bisa jual dari satu project, bisa jual dari 5 project, atau bisa jual dari eh, beberapa produk misalnya. Banyak. Susun cara mencapainya. Kalau sudah ditentukan goals-nya, susun cara mencapainya. Ini aku ajarin semua di materi 30 hari latihan jualan. Eksekusi. Lakukan baby step ya. Langkah-langkah kecil. Ingat,
done is better than perfect. Jadi harus mulai dari sekarang. Kalau kalian nggak jualan, kalian nggak akan tahu rasanya jualan dan nggak akan punya pengalaman jualan. Oke, oke. Terakhir, ini kelihatan, kelihatan ya teman-teman. Nih, roadmap 8 langkah bisnis solusi untung besar dan minim resiko. Ada 8 langkah yang aku ajarin sesuai di materi 30 hari latihan jualan di hari ke di minggu pertama berarti. Ya, minggu pertama. Roadmap 8 langkah bisnis untung besar dan minim resiko. Ini nanti aku ajarin ke kalian. 8 langkahnya apa aja aku ajarin ke kalian. Tapi yang pasti, tentukan target marketnya dulu, lalu cari tahu problem spesifiknya, temukan solusinya, tentukan produk dan jasanya, baru marketing, baru jualan dan hasilin profit. Baru setelah itu maksimalkan profit dan scale up. Tapi nggak sampai di situ. Mungkin kalian pikir cuma segitu aja. Padahal, padahal ini ada banyak tuh, tuh, tuh. Ada turunannya lagi, teman-teman. Tuh, ini ini yang aku ajarin ke kalian. Langkah-langkahnya itu aku ajarin. Tuh. Dan ini nanti masing-masing ada tugasnya ya untuk kalian kerjakan. Jadi kalian bisa eksekusi ya. Waktunya nggak cukup teman-teman kalau dijelasin satu-satu. Oke? Sampai sini dapat ilmu teman-teman. Dapat ilmu ya. Mau Q&A? Q&A? Kita Q&A ya. Pakai link baru gimana teman-teman? Aku bikinin link baru lagi ya. Ini udah mau habis nih. Aku bikinin link baru lagi ya, teman-teman. Boleh kok Q&A berapa menit kok. Bentar aja Q&A. Sambil aku jawabin pertanyaan kalian. Kalian masih penasaran atau masih ragu tentang apa? Atau masih bingung kendala yang kalian alami saat ini tentang apa? Aku bantu kalian. Boleh kok. Boleh. Ya. Oke. Lanjut ya di link selanjutnya ya. Aku matiin dulu. Bentar. Oh iya. Ternyata live yang terakhir ini belum di-record, teman-teman. Lupa tadi. Waduh, nggak apa, masih ingat ya, tapi masih ingat. Nanti kalau ada yang ditanyakan, ya ikut kelasnya. Tapi nggak apa-apa, nanti setiap minggu aku kan akan bikin live Q&A gini bareng member yang lain. Nah, kalian juga bisa ikut kalau kalian belum jadi member dari 30 hari latihan jualan. Nggak apa-apa, nanti kalian bisa ikut. Telat nggak sih kalau besok joinnya? Nggak. Nanti kan materinya, materinya itu kalian akses di Tribelio, jadi bisa diakses seterusnya, teman-teman. Yang tanggal 1 ini cuma mulai bimbingannya aja, tapi materi pembelajaran itu kalian bisa akses kapanpun. Ya, setelah 30 hari gimana, aku tetap belajar sama-sama, bisa konsultasi di grup. Aku sempetin waktuku buat konsultasi bareng kalian. Aman kok, aman. Aku ada backupnya kok. Oh ya, ya boleh nanti di-share ke grup kalau ada backupnya. Makanya ikut ikut kelas saja. Ya nanti
Nanti belajar di kelas ya. Tapi aku ajarin ilmu yang gratis daging kok, daging. Kayak kayak gini kan aku kasih ilmu ke kalian daging. Jadi kalian tetap bisa nikmatin ilmuku selain dari kelas. Gak apa-apa, tenang aja. Oke, aku bikinin link baru, aku kirim ke grup ya. Ini aku end meeting dulu. Oke, oke teman-teman, aku end meeting dulu. Aku kirim link baru. See you. Tes, tes. Aman ya teman-teman. Lanjut ya. Aku share screen lagi. Ntar aku cek dulu ya. Oke. Minum dulu. Nanti PPT-nya di-share kah? Enggak, kalau PPT-nya kan personal. Yang di-share nanti mungkin ini ya recordingnya. Nggak usah khawatir. Semua ilmu ini tuh ada di 30 hari latihan jualan. Ini cuma kulitnya doang ini. Bukan ilmu yang utama. Ya, jadi kalau kalian sudah join itu pasti nanti bisa belajar lebih detail. Oke? Oke, kita langsung ke study case ya. Bisnis solusi. Kalian udah tahu bisnis solusi keuntungannya bisa 2 kali lipat sampai 10 kali lipat dari harga modal. Jadi kalau modalnya 10.000, kamu bisa jual 100.000. Contohnya apa, Kak? Contohnya apa? Garam yang jual agama itu menurut kalian bisnis solusi atau apa? Garam agama. Coba. Orang yang jualan garam pakai nama agama itu jualan apa itu? Ayo, komoditas itu garam itu komoditas loh. Produk umum. Kekinian nggak? Nggak kekinian itu. Karena jual agama. Spesifik, solusi spesifik nggak? Iya dong. Orang yang pengen apa itu? Orang yang beli garam agama itu, mereka pengen apa? Salah satunya pengen hidupnya terhindar dari sial. Terus apa lagi? Masuk surga dan lain-lain. Itu solusi. Itu contoh ya, contoh. Tapi bukannya aku merendahkan, enggak. Itu contoh. Berarti yang jualan itu jago, jago jualan. Itu garam rukiah. Oh iya, rukiah ya, ngusir setan berarti. Ya, ya. Ngusir setan berarti. Ya gitu, gitu. Berarti kan solusi spesifik untuk memecahkan masalah orang yang rumahnya banyak setannya. Orang yang hidupnya banyak setannya. Berarti harus dirukiah. Nah, rukiahnya pakai garam agama itu. Garam rukiah. Cek kodam kok. Cek kodam. Yang belinya aja kurang iman. Usir ular cuma mitos. Tapi kalau gitu kesannya bukannya nipu ya kok. Di Indonesia, ini kalian ingat ya, orang Indonesia SDM tinggi sama SDM rendah lebih lebih banyak yang mana?
Orang yang pinter sama orang yang bodoh lebih banyak yang mana menurut kalian di Indonesia ini? Persentasenya berapa banding berapa? 50-50 nggak? Ayo, 50-50 nggak? 50% orang pinter, 50% orang bodoh. Atau 80% orang pinter, 20% orang bodoh. Atau kebalikannya, 80% bodoh, 20% pinter. Menurut kalian yang mana? Katanya Hanif, 90% bodoh, 10% pinter. Katanya Rama, lebih banyak IQ rendah. Benefit. IQ rendah, IQ terendah di Asia kok. 78 IQ-nya orang Indonesia. Tapi emang bener sih, katanya Timothy kan 78 ya. Terus aku cek di Google, oh emang 78 ternyata rata-rata IQ orang Indonesia. IQ ku aja 128. Aku tes psikologi pakai alatnya mamaku, ternyata aku 128 IQ ku. Kemungkinan itu karena otakku dipakai terus. Tiap hari itu aku baca, terus aku belajar, aku mikir. Jadi otaknya dipakai terus. Yang tolol 80%. Oke, kita langsung aja ke buktinya. Coba, kita langsung ke buktinya deh. Tadi aku sudah ini. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Datanya kelihatan nggak? Data sebaran indeks keparahan kemiskinan penduduk di Indonesia pada Maret 2024. Tahun ini ya, tahun ini. Lah, mana ini? Nggak ada. Coba lihat yang lain. Kemiskinan di Indonesia diharapkan turun. Kemiskinan di Indonesia diharapkan terus menurun di 2024. Intinya negara kita ini lagi krisis orang miskin. Jadi orang miskin itu gampang untuk dimanfaatkan dan dijualin. Gampang. Kayak aku suruh satu anak kecil, kamu pukul anak itu ya, berani nggak? Nggak mau mas, gitu dia bilang. Nggak mau. Aku kasih 50.000 ya, nih pukul anak itu. Mau dia. Mau dong. Orang Indonesia gitu. Coba kalian tanya yang demo-demo kemarin. Teman-teman kalian yang demo terus bikin story tentang peringatan darurat. Ngerti nggak maksud dan tujuan itu apa? Ternyata setelah diselidiki, peringatan darurat itu dari Wibu. Ya nggak? Nih, nih kronologi viralnya meme Garuda Biru, candaan Wibu. Kenapa orang Indonesia itu gampang dipengaruhi dan gampang dimanfaatkan? Karena mereka jarang baca. Mereka itu nggak mau baca. Aku setiap ada berita, apapun yang terjadi di dunia ini, atau bahkan di Indonesia, di media sosial pun juga, aku selalu cari kebenarannya. Kalau itu penting. Kayak peringatan darurat kemarin ini kan, ya cukup penting lah, cukup heboh di Indonesia. Ya aku cari tahu apa sih maksud dan tujuannya. Ya lah, ternyata nggak penting buat hidupku. Ya udah, aku nggak ikut bersuara, ngapain juga. Nggak penting buat hidupku. Aku ngurusin bisnisku sendiri aja, biar sukses sendiri. Mending aku ajarin anak-anak pengusaha muda, supaya mereka jadi pengusaha juga. Buktinya apa? Buktinya. Nih, baca. Apa ini? Nyaris 10 juta Gen Z pengangguran. Ternyata ini akar masalahnya. Aku ini penasaran sih. Kenapa ya? Gen Z itu rentang usianya 18 sampai 24 tahun. Penyebab Gen Z pengangguran, faktor utamanya banyaknya angka pengangguran adalah karena kurangnya sinkron pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Padahal, padahal apa?
Mereka nggak tahu tujuan dari belajar itu apa. Tujuan dari belajar itu untuk mengembangkan diri, teman-teman. Kalau kalian nggak belajar, kalian nggak akan bisa berkembang hidupnya, bertumbuh. Dipikir mereka itu belajar untuk cari kerja. Loh, kok bisa gitu mikirnya? Terus mereka kuliah. Kuliah 4 tahun. Buat apa? Cari kerja. Loh, gimana sih mikirnya? Kuliah itu untuk memecahkan masalah spesifik di masyarakat, bukan untuk kerja. Kalian harus cari tahu masalah spesifik di masyarakat itu apa. Cari tahu solusinya, baru kalian ciptakan suatu karya berupa karya dari tanganmu sendiri, yang itu bisa kamu jual manfaatnya ke banyak orang. Dari situ akan terjadi Indonesia yang lebih inovatif. Contohnya apa? Singapura. Kalian mau tahu nggak Singapura gaji UMR-nya berapa? Aku punya banyak teman Singapura ini di Bali. Nih, UMR Singapura gitu aja. Ya, 2024 aja deh. 2024. Ya, mulai Januari 2025, gaji bulanan minimum pelamar pelamar baru ya, pelamar baru dinaikkan menjadi 5.600 dolar atau setara dengan 65 juta. Naik dari 5.000 dolar, 58 juta jadi 65 juta. Ayo, negara sekecil itu satu satu negara Singapura itu kayak kota Surabaya loh. Negara sekecil itu kok bisa ini sampai sekaya ini? Apa yang bisa bikin mereka kaya? Mereka investnya kemana? Ke perut atau ke otak? Ayo jawab. Ke ekonomi, ekonomi itu kan ke perut, ya kan? Biar orang-orang nggak kelaparan, nggak kemiskinan. Atau ke pendidikan, ke otak. Mereka investnya ke pendidikan. Singapura, Jepang, Cina, Korea, Korea Selatan ya. Mereka investnya di pendidikan di tahun 90-an. Waktu itu Indonesia tahun 90-an, kita itu hampir setara atau bahkan di atasnya Korea. Sekarang kita jauh di bawahnya. Kenapa itu kayak gitu? Ayo, kenapa? Orang Indonesia nggak mau belajar. Akhirnya apa? Orang-orang yang masuk di pemerintahan adalah orang-orang yang 80% tadi. Ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang 80% tadi, jadinya ya kayak gini. Tapi aku nggak mau ngomongin politik ya. Kalau Pak Jokowi sih, itu idola aku. Aku percaya sama Pak Jokowi. Tapi aku nggak mau ngikutin debat-debat politik. Karena aku nggak suka politik. Aku sukanya bahas bisnis saja, bangun karya untuk anak bangsa. Oke, kita punya waktu berapa menit lagi nih? 15 menit lagi. Lanjut teman-teman. Lanjut nggak? Lanjut. Lanjut ya. Oke, aku tunjukin preview dari 30 hari latihan jualan. Ini aku kasih tahu ciri-ciri bisnis solusi. Ciri-ciri bisnis solusi itu gimana kok? Ini aku tunjukin. Nih, kriteria bisnis solusi. Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Nah, kelihatan? Oke, aku sebutin satu-satu. Ciri-ciri bisnis solusi, kalian nanti harus jual ini ya, bisnis solusi ya. Memecahkan masalah spesifik, menjual manfaat sebagai solusi, untungnya besar, minimal untung 2 kali lipat. Jadi kalau kalian jual sesuatu yang harganya 50.000,
kalian harus untung 2 kali lipat. Jadi harga jualnya harus 100.000. Jadi kalian bisa untung 50.000 juga. Pokoknya 2 kali lipat harga jualnya. Oke? Oke, 4. Minim resiko dan minim modal. Udah pasti ini. Karena kita sudah menentukan target marketnya dulu, kita tahu kebutuhan mereka apa, masalah spesifik mereka apa, solusinya apa, tinggal kita kemas jadi sebuah produk. Makanya minim resiko. Ya, sedikit kompetitor. Kenapa kompetitornya sedikit? Karena kita menyelesaikan masalah spesifik. Dokter umum sama dokter jantung, gak usah jantung, spesialis deh. Dokter umum sama dokter spesialis, lebih banyak yang mana? Yang umum. Karena jadi dokter spesialis, itu challenging, cukup sulit, cukup susah. Kalau kalian mikirnya susah, ya cukup susah, challenging. Kalau kompetitornya sedikit, otomatis semua orang belinya ya di kita. Untungnya kita banyak. Kita nggak banting-bantingan harga. Setuju? Setuju. Nih, jadinya yang keenam apa? Potensi pembelinya banyak. Menurut kalian, ini kan salah satu bisnis baruku nih, 30 hari latihan jualan ini. Ini kan salah satu bisnis baruku. Kira-kira orang yang butuh skill jualan itu musiman atau enggak? Yang butuh skill jualan ini musiman atau enggak? Menurut kalian? Atau selamanya orang butuh skill jualan? Selamanya. Jadi, bisnisku yang baru ini, 30 hari latihan jualan, dari Hello Pengusaha. Hello Pengusaha ini kan baru aku bangun tahun ini. Otomatis ini jadi sumber pemasukan yang baru buat aku, dan bisnis yang baru buat aku. Dan aku tunjukin perjalanan bisnisku ke kalian. Aku tunjukin Hello Pengusaha itu perjalanannya seperti apa. Dimulai dari satu program yang ini. Kedepannya, visiku adalah Hello Pengusaha bisa jadi platform edukasi bisnis dan keuangan terbesar di Indonesia, khusus untuk para pengusaha modern. Kenapa modern? Bedanya pengusaha modern sama kuno apa, Ku? Bedanya adalah pengusaha kuno itu mikirin modalnya dulu, baru bikin bisnisnya. Kalau aku enggak, aku ajarin kalian, pikirin target marketnya dulu, baru tentukan produknya, baru pikirin bisnisnya. Dibalik, makanya modalnya dikit, untuknya besar. Sampai temanku yang bisnis warkop, temanku punya bisnis warkop, cabangnya ada 4. Dia tanya ke aku, Yan, kamu kok bisa sebebas itu? Katanya dia. Bebas gimana? Ya kamu nggak kerja gitu, katanya. Ya kerjaku kan online, aku bilang. Kok bisa gitu? Ya karena aku punya ilmunya, kamu nggak punya ilmunya. Aku capek ya, soalnya warkopku itu utang bank, katanya. Terus untungnya cuma 30% dari omset. Omsetnya dia tahu nggak berapa? 100 juta omsetnya dia. Untungnya cuma 30 juta. Lah, aku 30 juta cuma jual spare part mobil aja udah. Di Shopee udah. Ngapain bikin-bikin sewa tempat, terus dekorasi, utang bank, terus ngurus karyawan. Kita itu sebagai pengusaha fokusnya ke profit. Yang aku ajarin ke kalian itu seperti itu. Fokusnya ke profit, jangan ke operasional. Makanya kalau kalian bangun usaha dulu tapi lupa untuk mendatangkan profit, kalian bingung akhirnya. Udah terlanjur bikin usaha, tapi dari awal nggak ditentukan profitnya berapa, cara mencapai profit tersebut berapa, targetnya gimana, plannya apa. Akhirnya ya rugi terus, nombok. Tahu nombok nggak? Nombok itu kamu bayarin pengeluaran bisnismu, kayak gaji dan sewa tempat, pakai uang pribadimu. Jadi kamu kayak dirantai.
sama bisnismu sendiri. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Sampai minus, posisinya nol atau minus. Pengeluaran sama pemasukan itu posisinya gini, sejajar. Atau bahkan pemasukannya di bawah pengeluaran. Mati itu udah. Beban usahanya ketinggian. Solusinya apa? Solusinya kita itu bisa jual dari bisnis online. Boleh jual bisnis offline, tapi usahakan kamu modalnya kecil. Ya, balik lagi. Nih, rumus cepat balik modal apa? Yang kemarin aku ajarin di live. Rumus cepat balik modal. Yang aku ajarin di live kemarin apa? Yuk, komen. Modalnya kecil, modalnya sedikit, modalnya kecil. Minim resiko. Betul. Rumus cepat balik modal itu minim resiko. Modalnya harus kecil. Semakin kecil modalnya, semakin cepat balik modal. Kalian bayangin deh, orang-orang sekitar kalian atau pengusaha di sekitar kalian yang buka bisnis langsung besar, bayangin mereka itu habis buka langsung minus itu. Apalagi orang bisnis kos, aduh gitu udah. Aku punya temen yang bisnis kos, dia tuh sudah 10 kamar kosnya. Dari 2 kamar jadi 10 kamar sekarang. Per bulan, omsetnya besar per bulan. Omsetnya besar. Puluhan juta per bulan dari kos itu. Kosnya satu jutaan, terus dia buka cabang lagi kan. Tapi untungnya ya 20%. Anggap aja 100 juta. Ya cuma 20 juta dia untuknya. Udah buka cabang banyak, renov-renov, dapat cuma 20 juta. Terus harus ngurus perizinan dan lain-lain. 20 juta doang. Aku jual 30 hari latihan jualan ini paling bulan depan udah 20 juta. Ini aku tunjukin deh. Aku tunjukin ke kalian ya. Nih, ini dashboard dari Tribelioku. Ah, udah 13 juta. Aku jualan ilmu ini ke kalian baru 2 minggu. Dari tanggal 7 sih. 3 minggu ya? 3 minggu berarti. 3 minggu, 13 juta. Ini dari satu sumber income-ku. Belum sumber income yang lain. Nih, yang neon box ini. Nih, ini namanya letter timbul. Letter timbul ini dihitungnya per senti. Per 1 senti harganya 18.000. Ini tingginya kemarin 50 senti. 50 apa 60 senti gitu. Untuk sekian huruf. Terus ini juga ada neon box. Ini totalnya kemarin valuasinya sekitar 17 juta. Tuh, satu ini. Terus ini kemarin 22 juta. Ini letter timbul juga 22 juta ini. Ini murah kalau ini Neon Flex. Neon Flex ini harganya ratusan ribu sampai 2 jutaan. Kalau yang ini kemarin harganya 1,9. Mana lagi ya? Nah ini Mixu ini. Ini murah ini. Ini cuma 1,8. Apalagi. Ini semua brand-brand yang kalian lihat di sini, ini pasti kalian nggak asing. Dan ini semua dari mulut ke mulut aku dapat kliennya. Sama dari referensi, karena aku punya pelayanan yang bagus. Apa itu bacanya? Kesalahan pemula saat mulai bisnis. Bikin produk dulu, baru jualan. Ini namanya old economy. Cara jualan lama itu kayak gini. Modal dulu, baru jualan. Ya kan? Harusnya apa? Jualan dulu, baru modal. Jualan dulu. Kalau di online kan enak.
kita tinggal jual gambar, ya kan? Fisiknya kan orang nggak tahu gimana. Jasa nggak ada fisiknya malah. Produk digital juga nggak ada fisiknya. Oke. Sumber modal bisnis. Habis ini kita bahas di link yang keempat ya, sumber modal bisnis.